Puspita. Di sini saya akan membahas mengenai pelatihan, pengembangan, dan manajemen karir. Apa teman-teman sudah tahu apa aja arti di atas? Kalau orang tahu, mari simak materi selanjutnya. Yang pertama, ada konsep pelatihan. Pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Menurut Matis, tahun 2002. Yang selanjutnya, ada manfaat pelatihan bagi karyawan dan organisasi. Yang pertama, manfaat pelatihan bagi karyawan, yaitu meningkatkan pengertian mengenai job desk lebih baik. Yang kedua, membangun citra dan juga nilai karyawan. Dan yang ketiga, mempunyai produktivitas yang dapat naik. Setelah itu, manfaat pelatihan bagi organisasi. Yang pertama, perusahaan dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Yang kedua, perusahaan dapat menyiapkan dan juga menjawab tantangan bisnis di masa depan. Dan yang ketiga, organisasi bisa membuat pekerjaan lebih fleksibel dalam perkembangan zaman. Selanjutnya ada jenis pelatihan. Jenis pelatihan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, job technical training. Jadi, jenis pelatihan ini lebih berfokus pada pekerjaan atau tugas serta teknik yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, ada required and regular training, yaitu pelatihan karyawan yang dilakukan perusahaan secara berkala dan bertahap pada kurun waktu tertentu. Yang ketiga, ada interpersonal dan problem solving training. Pelatihan ini lebih berpusat pada cara memecahkan masalah dalam suatu proses produksi. Dan yang terakhir, ada developmental and innovative training. Jenis pelatihan ini akan melatih pengembangan dan inovasi dalam diri karyawan untuk membantu operasional perusahaan. Selanjutnya adalah metode pelatihan. Metode pelatihan dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah on-the-job training atau pelatihan di tempat kerja. On-the-job training bertujuan untuk mengembangkan praktik terbaik untuk pekerjaan tertentu dan menyelesaikan pekerjaan. Ini biasanya diberikan oleh pekerja berpengalaman dan supervisor lini pertama di tempat kerja. Yang kedua adalah off-the-job training atau pelatihan di luar tempat kerja. Off-the-job training bertujuan untuk mempelajari fakta dan keterampilan dasar serta lebih bersifat umum. Ini biasanya diberikan oleh para akademisi dan profesional di tempat lain selain tempat kerja yang sebenarnya. Selanjutnya adalah pengembangan karir. Dalam pengembangan karir, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama kinerja atau performance. Pengembangan karir selalu terkait dengan kinerja seseorang karyawan. Ketika seorang karyawan berkinerja baik, dia memiliki kesempatan untuk pengembangan karir. Yang kedua adalah loyalitas atau loyalty. Seorang karyawan dengan integritas dan loyalitas yang tinggi menjadi modal pemimpin dalam pengembangan karir. Yang ketiga adalah dikenal atau exposure. Karyawan dengan kinerja yang baik dan loyalitas yang tinggi kepada perusahaan lebih dikenal di kalangan atasan dan berdampak pada pengembangan karirnya. Yang keempat adalah bawahan atau subordinate. Perkembangan karir seorang pegawai juga dipengaruhi oleh peran bawahannya, sehingga pemimpin dalam perusahaan perlu pandai memanfaatkan bawahannya, terutama yang memiliki keahlian khusus. Yang selanjutnya adalah kesempatan pengembangan atau growth opportunity. Karyawan harus pintar meluangkan waktu untuk mengembangkan diri, seperti mengikuti kursus, seminar, atau pelatihan yang berkaitan dengan tanggung jawab pekerjaannya. Yang selanjutnya adalah jaringan kerja atau networking. Peluang untuk menemukan pekerjaan yang lebih baik disediakan oleh koneksi pribadi yang dibuat melalui asosiasi profesi. Yang selanjutnya adalah pengunduran diri atau resign. Karyawan dapat berhenti dari pekerjaannya untuk mencapai tujuan karirnya jika perusahaan tempat mereka bekerja tidak memberi kesempatan untuk memajukan karir mereka dan ternyata di luar organisasi ada peluang meningkatkan karir. Dan yang terakhir adalah pengalaman internasional atau international experience. Staf senior dengan pengalaman operasional global memberikan peluang untuk pertumbuhan karir yang menjadi semakin penting. Akibatnya, pengalaman internasional diperlukan untuk memegang posisi penting. Ini adalah perencanaan karir individu dan perencanaan karir organisasi. Perencanaan karir adalah suatu bentuk perencanaan yang dibuat oleh individu atau perusahaan mengenai kemungkinan dirinya atau seorang karyawan meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan dengan mempertimbangkan persyaratan dan kemampuan. Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat perencanaan karir bagi individu. Terdapat 4 tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah mencapai kepuasan pribadi. Yang kedua, memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Yang ketiga adalah efisiensi usaha dan penggunaan waktu. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan diri dalam memperoleh tempat dan penghasilan yang sesuai.
Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat perencanaan karir bagi perusahaan. Terdapat 4 tujuan dan manfaat. Yang pertama yakni mendorong pertumbuhan karyawan. Yang kedua, menjaga loyalitas karyawan. Yang ketiga, memberi kepastian. Dan yang terakhir, mengembangkan promosi pegawai. Yang terakhir adalah karir dan promosi pegawai. Promosi atau promotion memberikan peranan penting bagi setiap karyawan, bahkan menjadi idaman yang selalu dinanti-nantikan oleh karyawan. Karena dengan promosi ini berarti adanya kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan karyawan bersangkutan untuk menjabat suatu jabatan yang lebih tinggi. Kalau begitu, cukup sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Do my best to your mom, gonna miss those weekends home.